Ini walau alam nih. Apakah ini pertandanya baru nanti setelah itu perang nuklir atau apa, saya nggak tahu juga. Atau mungkin kejadian perang nuklir 15 Ramadan, bisa jadi kan kita nggak tahu kan. Artinya kita sebagai seorang muslim, kebenaran hadis dan Al-Quran itu selalu bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan? Makanya itu yang membuat kita itu ya bukan hakul yakin lagi, udah al yakin. Jadi maknanya ya kalau menurut saya kondisi saat ini memang sudah kondisi seperti itu kan. Nah makanya kenapa kondisi sekarang ini, mohon maaf, ini ya boleh dikata mungkin ini saya berbagi saja ya, bukan syiar, bukan apapun ya. Berbagi saja bahwa yang nerima monggo, yang enggak pun nggak masalah ya. Balik lagi ini kan baik bagi saya, kalau baik-baik saya akan sampaikan untuk sharing, saya pun akan menerima inputan dari luar. Jadi itulah kenapa kemudian di akhir zaman itu dituntut untuk kita itu mempelajari ilmu roh. Gitu. Apa itu ilmu roh? Ya ilmu untuk lebih ke kolbu, ilmu kolbu, keyakinan, tirakat, torekat, ya kan, hakikat, makrifat segala macam itu. Kenapa? Ya karena perkara kiamat ini perkara gaib, perkara SP ini perkara gaib, ya kan, yang hanya bisa diterima oleh pandangan secara kolbu, bukan ini. Ya wajar kalau ada yang ngomong, wah saya nggak percaya ada SP gini-gini, kan banyak yang komentar ke Kang Surya begini-gini kan, yang artinya merendahkan atau mungkin kalau saya bilang sih menurunkan semangatnya Kang Surya untuk membuat konten ini gitu. Ya, nggak apa-apa, tetap semangat aja Kang Surya. Nah jadi gini, biarkan mereka itu bagian dari orang-orang yang mungkin tidak tercerahkan. Anggap saya seperti itu. Mohon maaf sekali ya. Kenapa? Akhir zaman itu ilmu ruh lah yang harus kita. Kalau di Islam ilmu ruh itu apa? Ya setelah kita menguasai syariat ya kita pelajari taurekatnya, terus hakikat, terus ma'rifat. Itu kan. Itulah kenapa di akhir zaman kita diminta dianjurkan ya untuk mempelajari itu semua, untuk ya ini tadi, untuk bisa menerima. Ya sekarang ini siapa yang percaya Kanjeng Nabi dulu melakukan Isra dan Mi'raj? Cuman awal-awal kan Abu Bakar Siddiq kan. Kenapa? Karena yang membuat Sayyidina Abu Bakar ini adalah apa? Kolbunya atau ilmu ruhnya yang menjawab. Bukan ini. Kalau pakai ini ya nggak mungkin lah, gila lo, jauh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Nggak masuk akal kalau pakai ini. Mau hitung-hitungan kalkulasi matematika seperti apapun, mau rumus Albert Einstein sama dengan MC kuadrat, nggak masuk. Artinya apa? Ya hanya ilmu. Nah makanya apa? Ya ini saran, carilah mursyid, torekat, hakikat, ma'rifat untuk mendapatkan ilmu itu ya. Nanti dengan sendirinya kita nih, kolbu kita ini akan tercerahkan. Nah, ini sangkut pautnya dengan apa? Ini mohon maaf ya, ini sejatinya kita udah sepakat bahwa SP ini satu orang. SP ya Imam Mahdi ya Kalki Avatar ya Bocah Angon, budak Jangutan itu satu orang, Ratu Adil itu satu. Nah, jadi semua budaya, semua agama di dunia ini mempercayai akan adanya itu sang juru selamat segala macam kan gitu ya. Nah artinya bagaimana kita akan mengenal beliau yang sejatinya itu adalah gaib, hanya kita menilai dari sisi zahir saja. Karena apa? Sebetulnya ya sosok yang ada di gambarannya orang-orang pada umumnya tentang SP itu adalah sosok ruhnya, bukan zohirnya. Kalau mau melihat ruh, pakainya mata biasa atau mata batin? Mata batin. Atau ya gitu kan? Artinya apa? Kolbu kan? Nah, kolbu itu ya ilmu ruh. Artinya kita akan mengenal beliau, sosok SP, sosok Imam Mahdi
avatar dan lain-lain, kaki avatar dan lain-lain, itu hanya dengan ilmu ruh. Ya bagi yang tidak mau mempelajari ilmu ruh, ya nggak bakalan bisa. Kecuali memang anak indigo yang sudah terlahir secara indigo, itu memang udah, ya saya bilang itu anugerah. Tinggal bagaimana pengguna, gitu loh. Seperti itu. Jadi sulit kan untuk sampai kemudian kita itu mengarahkan orang untuk bisa seperti itu. Karena ini bukan tugas saya, bukan tugas Kang Surya, ini tugas para ulama kalau di Islam ya, tugas para ulama. Dan alhamdulillah saya apa namanya, mengapresiasi nih banyak para ustadz-ustadz akhir zaman lah yang dengan semangat mereka dibully dengan berbagai macam bulian, ya itu tetap mereka menyuarakan itu. Ya saya sebut ada siapa tuh Ustadz siapa namanya, Usma ya, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali satu, terus ada lagi Ustadz siapa tuh yang dari Bandung tuh, nah, itu satu, terus ada Buya Arazi, terus ada siapa lagi tuh, itu yang, nah tapi yang menjelaskan secara ruh, ya secara ruh itu Buya Arazi. Nah, itu penjelasannya bagus, detail, karena memang beliau orang torekat, sama dengan kita orang torekat. Jadi kalau kita bertoriko, ya kan, berhakikat atau bertirakat kalau bahasa Jawanya ya, itu insya Allah kalau dia sudah mengenal jati dirinya, maka dia akan mengenal sosok tersebut. Nah, untuk mengenal jati diri itu kan banyak hal kan. Jadi melalui tirakat itu kita harus mengenal diri sendiri, maka akan Tuhannya kan gitu. Untuk mengenal diri sendiri caranya gimana? Atau mengenal sejati diri itu gimana? Sampai ke sejati yang wujud gitu. Ya kita harus membersihkan polmu kita dari apa? Ya, dari penyakit hati kan. Penyakit hati kan banyak lah, ya nggak perlu saya jelaskan. Saya rasa saya nggak perlu menggarami air laut lagi ya, karena air laut itu udah asing sendiri. Saya kira subscriber Lokajaya ini, Padepokan Lokajaya ini orang-orang yang top ya, orang-orang yang memang tercerahkan akan mendapatkan hidayah atau hidayah Al-Mahdi kalau saya sebut ya, hidayah Al-Mahdi insyaallah. Enggak, saran saya ini kembali lagi, saya menyarankan buat teman-teman yang muslim itu mencari mursyid untuk coba bertorika ya kan, pokoknya itu dah, cari mursyid torikot insya Allah nanti seperti itu. Silakan. Oke ya. Ini dari oke. Itu tadi sangat luar biasa nih penjabaran tentang dukhon ya, yang bisa diilmiahkan seperti itu ya. Bahwasanya itu Nabi Muhammad juga sudah menerangkan seserem itu sampai untuk mengumpat di selimut gitu ya. Itu yang berarti kan sudah Begitu ininya, ini begitu luar biasanya itu, dahsyatnya itu, huru-hara besar itu ya. huru-hara akhir zaman. Jadi setelah itu memang apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai kondisi Nusantara ini, beliau ini mengatakan itu memang apa yang dikatakan oleh beliau memang ternyata kalau kita mau menggali, mau merenung, ternyata itu benar-benar terjadi. Itu loh. Semua itu terjadi. Yang belum terjadi ini ya, yang itu yang semalam saya juga tanyakan kepada narasumber yang dari Bandung itu, Jawa Barat, mengenai entah itu siloka atau apa, terbelahnya Pulau Jawa dan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit atau Ratu Adil itu. Tapi tetap secara ininya memang sama persis ya. Ciri-cirinya apa itu sama persis dengan Imam Mahdi itu. Setelah saya tuh sering baca-baca itu kan. Nah, pertanyaan saya ini sekarang ini, seberapa dahsyatnya itu fitnah Dajjal itu sehingga Rasulullah juga menyarankan untuk menjauh sejauh-jauhnya daripada sosok Dajjal itu. Itu monggo untuk supaya kita bisa tercerahkan ini seperti apa ini. Sedangkan akhir zaman secara kalau kita dilihat ya,
dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah dibahas, saya lupa tuh juz berapa itu, Ihya itu kan ada 4 juz tuh. Tebelnya itu ada 4 juz, cuma saya lupa di bagian mana, bahwasanya nanti banyak akhir zaman itu kalau sudah mendekati nih, ini sudah mendekati ya, bukan akhir zamannya, sudah mendekati keluarnya huru-hara besar itu, nanti kamu akan menemukan yang dimana ulama-ulama itu akan membingungkan umatnya. Mohon untuk diperjelas ini ya, Ya, dijabarkan ulama yang membingungkan dan seberapa dahsyatnya itu fitnah dajjal. Monggo. ya, oke. Jadi gini kan, kalau bicara ulama-ulama yang membingungkan gitu. Jadi gini, kita bicara secara ininya aja ya, yang mungkin mudah dicerna. Antara yang satu dengan yang lainnya, masing-masing memiliki kemampuan IQ, kemampuan EQ, dan kemampuan SQ yang berbeda-beda. Intelligence quotient, ya kan, emotional quotient, dan SQ, ya kan, spiritual quotient yang berbeda-beda. Nah, kita aja nggak usah ngomong ulama, kita aja berbeda pendapat, ya kan? Sehingga apa? Kita nggak punya umat, kita nggak punya Jamaah. nggak punya jamaah kan? Itu aja kita debat, beda-beda pendapat kan gitu. Nah, apalagi mereka. Nah, mereka punya, apalagi kalau udah level ulama yang ya bukan merasa ya, mereka itu namanya ulama. Ulama itu kan ilmu, ya kan? Orang yang berilmu. Mereka merasa punya ilmu. Menurut beliau si A ini, menurut si A ini, menurut si B ini, si C ini. Beda gitu kan. Sehingga disitulah kenapa terjadi ada mazhab, kenapa terjadi ada ini. Karena itu adalah hanya perbedaan pendapat ulama saja. Nah, sehingga akan terjadi perbedaan-perbedaan atau yang membingungkan gitu. Ya sebetulnya sudah kan, sudah terjadi. Iya memang. Itu dulu saat saya di pesantren tuh dulu ya. Itu waktu di ini kok saya mikir itu loh. Apa mungkin ya? Apa mungkin itu memang terjadinya belum lama ya. Ini sudah Ya pokoknya ya maksudnya sekitaran inilah ada medsos ini ya, mungkin ada YouTube, Facebook. Jadi antara ulama ini itu loh. oh, Jadi ditempelin kalau ini seperti itu. lain hal kan. Kalau bicara ulama yang membingungkan, saya kira itu udah terjadi udah sangat lama. Dari sejak terpecahnya ada pendapat ulama dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya kan? Terus siapa lagi? Imam siapa gitu kan? Nah, itu mulai itu membingungkan. Oh, saya mau pilih ini, saya pilih ini, saya pilih ini. Malah ada yang nggak bermazhab gitu kan. Thariqat sebenarnya nggak bermazhab, tapi apa? Tetap dia akan diawali dari syariatnya dulu, ya kan? Begitu udah thariqat hakikat syariat marifat, itu udah nggak bermazhab. Karena apa? Langsung ke Allah, ya kan? Langsung sanatnya sampai Rasulullah. Nah, maknanya kalau Tapi kalau berbeda, secara syariat, nama? kalau secara sebenarnya kalau bermahad saya garis bawah ya, takut ini jadi ini. Soalnya nanti takut Pak Yai nonton ini yang ada di Jember ini. Apa ya? Maksudnya kalau kita menjalankan syariat itu kayak sholat, kayak wudhunya itu kan ada madhab ini. Ya, sebetulnya pilihan mazhab itu betul, itu sebagai pegangan. Sekarang gini kan, kita kan bukan hidup di eranya Nabi. Dari mana kita tahu sholatnya Nabi begini? Bacaannya kabiro, alhamdulillah kasiro, terus habis itu bacaan ini. Dari mana? Ya kan, baginda Nabi cuma ngomong apa? Sholatlah. Bukan ngomong, ngendika ya. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kan gitu. Cuman itu. Nggak ada tuh bacaan ini, bacaan. Nah, makanya di situ ulama A berpendapat, oh pada saat takbiratul ihram bacaannya ini, ya kan? Terus yang mazhab ini bacaannya ini, beda-beda kan? Coba masing-masing mazhab itu beda-beda bacaannya. Yang penting intinya adalah ya, yang saya ketahui ya, yang saya pahami, sholat itu intinya pertama adalah ujian, terus doa, ujian, doa, ujian, doa, kan gitu. Sembayang itu kan gitu, memuji Tuhan,